Halo semua, selamat datang kembali di Rumah Fufu. Nah, hari ini aku ingin ngajak teman-teman untuk belajar lebih dalam tentang salah satu unsur yang ada di hierarki gramatikal yang udah kita pelajari kemarin nih. Nah, buat teman-teman yang belum nonton atau belum sempat belajar tentang hierarki gramatikal, boleh banget kok langsung aja diklik link yang aku taruh di description box karena di situ aku udah jelasin tentang hierarki gramatikal. Nah, langsung aja yuk kita belajar tentang unsur tersebut. Nah, seperti yang kita udah ketahui bersama, kalimat adalah serangkaian kata ataupun satuan bahasa yang memiliki makna dan bisa berdiri sendiri. Serta unsur-unsur dalam gramatikalnya udah lengkap dan benar. Ciri-ciri kalimat itu ada 3 loh teman-teman. Yang pertama, diawali huruf kapital. Yang kedua, memiliki intonasi akhir. Dan yang ketiga, jelas memiliki subjek dan predikat. Nah, kalimat ini dibagi menjadi 2, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola, satu subjek, dan satu predikat. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai 2 pola kalimat atau lebih dan terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat, serta memiliki konjungsi atau kata penghubung loh. Nah, kalimat majemuk ternyata ada 4 jenis loh teman-teman. Yang pertama, kalimat majemuk setara, yakni kalimat yang mempunyai klausa yang sederajat dan digabungkan menggunakan konjungsi. Sederajat artinya apabila kedua klausa dipisah, masih bisa berdiri sendiri menjadi suatu kalimat yang utuh. Nah, misalnya yang pertama, klausa pertama itu adalah saya sedang mencuci baju. Lalu klausa yang kedua adalah adik sedang menyapu lantai. Nah, ketika digabung menjadi kalimat majemuk setara, kalimatnya menjadi seperti saya sedang mencuci baju, sementara adik sedang menyapu lantai. Yang kedua, ada kalimat majemuk rapatan. Nah, sama seperti kalimat sebelumnya, kalimat majemuk setara, kalimat-kalimat ini juga klausanya sederajat. Tetapi di kalimat majemuk rapatan ini, kita bisa menemukan unsur klausa yang diulang ataupun ada 2 klausa yang sama. Misalnya, klausa yang pertama, saya menghadiri pernikahan tersebut. Lalu, klausa yang kedua, adik menghadiri pernikahan tersebut. Nah, ketika digabung menjadi kalimat majemuk rapatan, hasil akhirnya menjadi saya dan adik menghadiri pernikahan tersebut. Selanjutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, di kalimat ini kita bisa menemukan bahwa induk kalimat dan anak kalimat itu tidak mempunyai hubungan sejajar. Nah, ketika dipisah menjadi klausa-klausa, induk kalimat bisa berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat nggak bisa. Contohnya misalnya klausa yang pertama, saya datang terlambat ke kampus. Lalu klausa yang kedua, karena rumah saya jauh. Nah, ketika dipisah, klausa kedua ini tidak bisa berdiri sendiri karena tidak mempunyai subjek dan predikat. Sedangkan apabila digabung menjadi kalimat majemuk bertingkat, hasil akhirnya akan menjadi saya datang terlambat ke kampus karena rumah saya jauh. Yang keempat adalah kalimat majemuk campuran. Nah, di dalam kalimat ini kita bisa menemukan gabungan antara 3 kalimat yang tadi udah disebutin. Dan kalimat ini mempunyai 2 konjungsi atau lebih. Nah, contohnya misalnya di klausa yang pertama, saya sedang bermain bulu tangkis di lapangan. Yang kedua, adik sedang bermain bulu tangkis di lapangan. Lalu yang ketiga, kakak sedang bermain bulu tangkis di lapangan. Lalu klausa yang keempat, hujan. Nah, apabila digabung menjadi kalimat majemuk campuran, akan menjadi saya, adik, dan kakak sedang bermain bulu tangkis di lapangan meskipun hujan. Nah, selain kalimat tunggal dan kalimat majemuk, ada lagi nih perbedaannya, yakni kalimat pasif dan kalimat aktif. Nah, seperti yang udah kita ketahui, kalau misalnya di kalimat aktif, subjeknya adalah pelaku dari sebuah kejadian. Dan kalau misalnya di kalimat pasif, subjeknya berubah menjadi objek. Contohnya misalnya, saya sedang memasak nasi goreng. Ini kalimat aktif. Nah, kalimat pasifnya, nasi goreng dimasak oleh saya. Lalu ada lagi nih jenisnya, yakni kalimat positif dan kalimat negatif. Pastinya teman-teman juga udah tahu kan kalimat positif dan negatif itu seperti apa. Nah, sebenarnya 2 kalimat ini sama-sama berfungsi untuk menerangkan sesuatu ataupun memberikan kita suatu pernyataan. Tapi kalimat negatif biasanya ditambah kata-kata jangan ataupun tidak dan sebagainya.
Nah, contoh dari kalimat positif dan negatif itu, kalau misalnya yang positif, saya menutup pintu. Lalu yang negatif, saya tidak boleh menutup pintu. Lalu yang pasti ada pula jenis kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, kalimat efektif adalah sebuah kalimat yang penggunaannya sudah diatur sesuai kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, SPOK ataupun POEBI. Nah, ternyata kalimat efektif itu juga punya syarat-syaratnya loh. Yang pertama, kesatuan. Nah, kesatuan ini adalah antar kalimat itu harus padu dan sistematis agar penyampaian ataupun ketika orang membaca ataupun mendengar itu bisa memahami dengan baik dan benar. Nah, ciri-ciri kesatuan itu yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, predikat di dalam kalimat tidak didahului kata yang. Lalu syarat kedua, sebuah kalimat efektif adalah kehematan. Nah, kehematan adalah usaha kita menghindari kalimat-kalimat yang bertele-tele sehingga penyampaian kita ringkas, padat, dan jelas. Contohnya aku ambil para tamu-tamu. Nah, ini kan sangat bertele-tele, sudah para, adapun tamu-tamu. Kita bisa buang salah satunya menjadi para tamu ataupun tamu-tamu. Lalu syarat yang ketiga adalah keparalelan. Nah, maksudnya paralel ini adalah dimana kita menggunakan kata atau bentuk kata itu sejajar ataupun sederajat. Misalnya saya menggunakan verba. Nah, kata-kata di seterusnya itu juga menggunakan verba. Contohnya, saya berlari, berjalan, dan bersepeda. Bukan saya berlari, berjalan, dan penyepeda. Kan aneh. Penyepeda, kan aneh. Kan aneh. Lalu unsur keempat adalah kelogisan. Nah, logis di sini adalah masuk akal ataupun sesuai dengan logika kita. Nah, seringkali di acara-acara resmi ataupun nggak resmi, kita sering mendengar waktu dan tempat dipersilahkan. Tapi ini sebenarnya salah karena tidak sesuai dengan kaidah. Yang benar adalah kita memanggil nama bapak yang dihormati atau ibu yang dihormati, lalu kita persilahkan. Misalnya, kepada Bapak A, B, C, kami persilahkan. Nah, unsur yang kelima adalah koherensi. Nah, koherensi itu adalah keterpaduan antar kalimat sehingga pola-pola yang dibaca ataupun didengar itu bisa nyambung lah istilahnya. Lalu yang keenam adalah ketepatan. Nah, ketepatan inilah yang membuat orang-orang semakin yakin bahwa pernyataan kita itu bagus dan logis, sehingga penggunaan kata-kata ataupun pemilihan diksi dan penggunaan tanda baca juga sangat diperhatikan di dalam sebuah kalimat. Nah, teman-teman pastinya udah tahu dong kalimat tidak efektif itu yang seperti apa. Nah, kalimat yang tidak efektif adalah kalimat-kalimat yang tidak mengikuti kaidah-kaidah tertentu seperti SPOK ataupun POEBI, sehingga nggak ada nih aturan dalam sebuah kalimat tidak efektif. Ada loh ciri-cirinya dalam kalimat tidak efektif. Yang pertama, memiliki dua konjungsi dalam satu kalimat dan terdapat dua klausa. Yang kedua, kalimatnya diawali dengan konjungsi. Nah, teman-teman pastinya pernah kan membuat pernyataan seperti ini. Oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, itu tuh sebenarnya kalimat tidak efektif. Lalu, kalimat-kalimat tersebut tidak mengikuti kaidah EYD atau POEBI sehingga terkesan tidak logis. Nah, gimana teman-teman setelah belajar tentang kalimat? Pastinya setelah ini teman-teman lebih paham dan mengetahui mana sih yang disebut kalimat majemuk, mana sih yang disebut kalimat negatif. Nah, untuk itulah gunanya kita belajar. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar kalimat, boleh banget kok langsung tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang aku sayangi, nantikan video berikutnya, dan jangan lupa like dan subscribe, aktifkan juga notifikasinya ya. Bye-bye!